Dia menulis pernyataan ini. Imam Mahdi Nasser Muhammad Al-Yamani. Pernyataan tersebut berjudul, planet Sakar telah mendekati perigi bumi di lingkup langit antara langit dan bumi. Dan tanggal pernyataan, pada tanggal 22 bulan Zulhijjah tahun 1444 Hijriah. Sesuai dengan tanggal 10 Juli tahun 2023 Masehi. Atas nama Tuhan, yang Esa, yang Maha Kuasa, dan Allah Maha Besar dari siapapun yang menolak dan sombong atas penyeru kepada Allah dan Khalifahnya di seluruh dunia Imam Mahdi Nasser Muhammad Al-Yamani. Dan menolak untuk mematuhinya. Saya telah memperingatkan umat manusia selama 19 tahun, dengan Al-Quran, pengetahuan dari Allah, untuk bertakwa kepada Allah, yang Esa, yang Maha Kuasa, dan mengabdi hanya kepadanya, tidak menyekutukannya. Namun, para penguasa dan pembesar Arab dan non-Arab, serta rakyat mereka menghina. Seruan saya telah menambahkan mereka dalam keengganan, keangkuhan, dan kesombongan. Selama 19 tahun panggilan Mahdi Global Multibahasa tanpa henti, para pemimpin Arab dan non-Arab tidak menganggap penting Khalifah Allah. Karena keangkuhan dan kesombongan mereka, aku telah menyeru manusia selama 19 tahun untuk beribadah kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan mereka, yang esa tanpa sekutu, dan mentaati Khalifahnya. Saya juga telah memperingatkan mereka tentang berlalunya planet Sakar mulai dari kutub selatan, berdasarkan ilmu Allah yang tertanam dalam ayat-ayat yang jelas dari Al-Quran yang agung. Untuk menjelaskan, aku telah memperingatkan orang-orang di seluruh dunia selama 19 tahun Hijriyah, mulai dari bulan Muharram 1426 Hijriah sesuai dengan 2005 Masehi, untuk waspada terhadap azab Allah yang paling besar sebagai akibat dari melintasnya planet Sakar, yang akan datang dari kedua kutub, dan mendekati titik terdekat dari kutub selatan. Aku memperingatkan dunia 19 tahun yang lalu bahwa planet Sakar, yang berasal dari kubah langit utara, akan mendekati titik terdekat ke kutub langit selatan kubah langit. Saat matahari terbit ufuk selatan planet bumi tertutup dari tenggara jauh, melewati titik selatan terestrial, dan mencakup Antartika hingga barat jauh dan timur jauh, dalam bentuk melingkar menutupi kubah langit selatan, gerhana langit dimulai dari ufuk selatan kubah langit. Gerhana akan dimulai dari ufuk selatan kubah langit, dan akan menutupi langit dari 4 penjuru bumi, selatan, timur, dan barat, maka ia akan terbenam dari tempatnya keluar di kedalaman bola langit utara. Ini adalah pernyataan tegas yang tidak boleh dianggap sebagai lelucon. Ia akan menghujani planet bumi ini dengan percikan batu api yang ditandai oleh Tuhanmu untuk para penjahat. Dan malam mendahului siang, maka matahari terbit dari barat dan terbenam di timur, dan kami adalah orang-orang yang benar. Wahai umat manusia, tahukah kalian bahwa berita tentang berlalunya planet Sakar, yang muncul kepada umat manusia dari waktu ke waktu, lihat Quran, Surat Al-Mudatsir ayat 29, di ufuk langit selatan bumi, disebutkan dalam ayat-ayat yang jelas dari Al-Quran yang agung. Allah menempatkan berita yang tak terelakkan itu dalam salah satu ayat muhkam Al-Quran yang sangat jelas bagi para cendekiawan Muslim dan orang awam dan siapapun yang berbicara bahasa Arab. Meskipun begitu, kaum Muslim membuat telinganya tersumbat lumpur dan satu telinga tersumbat adonan, sehingga mereka berpaling dengan angkuh seolah-olah tidak mendengarnya,
mungkin orang jahil dan sombong di kalangan umat Islam ingin mengatakan, "Wahai Nasir Muhammad al-Yamani, wahai orang yang mengaku sebagai khalifah Tuhan atas dunia, Anda berdebat dengan kami, dan kami lebih banyak berdebat tentang perjalanan planet Sakar, dan Anda memperingatkan tentang perjalanan planet Sakar. Sejak 19 tahun Hijriah Anda telah memperingatkan manusia. Maka bawalah kepada kami apa yang telah kamu janjikan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Kemudian Khalifah Allah di seluruh dunia menjawab Anda dan saya berkata, "Sesungguhnya Allah mendatangkannya untuk Anda, demi Allah, dan demi Allah yang Maha Besar, Anda telah memasuki musim panas planet Sakar, arus panas kubah langit, mulai dari musim panas Anda untuk tahun 44/45, dan kami memberkati orang-orang di dunia yang berpaling dari Al-Quran yang agung dengan apa yang akan mereka lihat di tahun Qamariyah baru 1445 Hijriah sesuai dengan 2023 Masehi. Dan saya mohon ampun kepada Allah karena telah mencemarkan bayan penjelasan yang benar dari Al-Quran dengan menyebutkan sejarah Hijriyah dan Masehi Anda yang menyimpang dari kaidah-kaidah perhitungan dalam kitab. Sesungguhnya bahwa perhitungan adalah untuk jumlah tahun dan perhitungannya dalam Al-Quran secara jelas dan menjelaskan menegaskan kepada firman Tuhan yang Maha Tinggi. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran dengan ilmu bahwa bumi berputar mengelilingi dirinya sendiri melalui 86.400 detik, dan itu persis, tepatnya 86.400 detik, yang setara dengan 24 jam yang Anda miliki. Jumlah tahun dalam kitab itu didasarkan pada perhitungan rotasi bumi pada dirinya sendiri dan bukan pada porosnya seperti yang diklaim para pemfitnah. Demi Allah, mereka tidak dapat membagi tahun dalam tahun Gregorian atau tahun Hijriyah jika mereka telah tinggal selama 1000 tahun mencoba untuk memperbaiki tahun Hijriyah atau Gregorian, karena keduanya salah. Tetapi saya Khalifah Allah, Mahdi Nasir Muhammad al-Yamani, saya umumkan tantangan jumlah tahun dan perhitungan dengan sangat akurat dari kesalahan, karena perhitungan jumlah tahun dalam kitab didasarkan pada perhitungan bumi berotasi mengitari dirinya sendiri untuk menghabiskan hari Anda, 24 jam, dan melihat bulan sabit dengan mata telanjang sejak Allah menciptakan langit dan bumi, membenarkan firman Allah yang Maha Tinggi. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون صدق الله العظيم. Asalkan Anda membuat hari 24 jam, bulan 30 hari, dan tahun 360 hari. Maka kemarilah agar Anda mempelajari jumlah tahun dan perhitungan dengan sangat akurat dari kesalahan, dan kami akan mengarahkan pertanyaan kepada Allah, yang perkasa, Maha Bijaksana, kemuliaan baginya, dan kami mengucapkan, Ya Allah, sudah berapa lama Rasulullah Nuh menyeru kaumnya beribadah kepada Allah saja tanpa sekutu? Dan jawabannya adalah dari Tuhan semesta alam. Allah berfirman,
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون صدق الله العظيم. Maka datanglah agar Anda dapat mempelajari keakuratan perhitungan pada masa ketika Rasulullah Nuh tinggal bersama umatnya. Jadi menurut fatwa Allah adalah 1000 tahun dikurangi 50 tahun, artinya 950 tahun, maka datanglah agar kita dapat melihat berapa lama Nabi Allah Nuh, sholawat dan salam kepadanya, tinggal bersama umatnya, dan kita tidak akan menemukan satupun kesalahan, dan untuk aplikasi sertifikasi 29.548.800.000 detik, karena pada saat itu tersiar seruan Nabi Nuh Tuhan, sama dengan 29.548.800.000 detik membenarkan firman Allah yang Maha Esa. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. Dia, Maha Suci Allah, mengetahui bahwa bumi berputar mengelilingi dirinya dalam 24 jam dari matahari terbenam ke matahari terbenam, masing-masing sesuai dengan pengaturannya meskipun siangnya 14 jam dan malamnya 10 jam, maka pasti dari matahari terbenam ke matahari terbenam adalah 24 jam, demikian juga, jika panjang malam 14 jam dan siang 10 jam di musim dingin, maka dari matahari terbenam hingga matahari terbenam adalah 24 jam, masing-masing sesuai dengan ufuk terbenamnya matahari di musim dingin, musim semi, musim gugur, atau musim panas. Jadi dari matahari terbenam ke matahari terbenam ada 24 jam, jadi kalaupun panjang siang adalah 9 jam dan panjang malam adalah 15 jam, maka dari matahari terbenam sampai matahari terbenam ada 24 jam, karena siang diganti dengan malam, dan apa yang dibutuhkan malam, itu menggantikan panjang siang, dan yang penting adalah dari matahari terbenam hingga matahari terbenam ada 24 jam, kemudian kita kembali membagi detik bilangan tahun dan perhitungannya adalah lamanya Nabi Nuh tinggal bersama umatnya, yaitu 1000 tahun dikurangi 50 tahun, yaitu 950 tahun. Kecuali bahwa unit aritmatika dalam buku dihitung dalam hitungan detik, dan kita akan menemukan Nuh tinggal bersama kaumnya. 29.548.800.000 detik. Dan karena dibagi 60 detik untuk menjadikan menit sebagai berikut. 29.548.800.000 tanda bagi 60 sama dengan 492.480.000 menit. Karena menit dibagi 60 untuk menjadikan jam sebagai berikut. 492.480.000 tanda bagi 60 sama dengan 8.208.000 jam. Karena jam dibagi 24, hari dibentuk sebagai berikut. 8.208.000 tanda bagi 24 sama dengan 342.000 hari. Karena hari dibagi 30 untuk membentuk bulan sebagai berikut. 342.000 tanda bagi 30 sama dengan 11.400 bulan. Dan karena jumlah bulan tahun dalam Al-Quran yang agung adalah 12 bulan sejak Allah menciptakan langit dan bumi sebagai berikut. 11.400 tanda bagi 12 sama dengan 950 tahun menurut perhitunganmu.
Asalkan Anda datang ke rumah dari pintunya dengan melihat bulan sabit dengan mata telanjang dari yang melihatnya, untuk semua orang yang melihat di area terbuka, di sini perhitungannya diatur dengan sangat akurat dari kesalahan, bahkan dalam 1 detik. Namun jika jumlah hari dalam tahun Hijriyah diubah menjadi detik, kemudian bagi detik dengan 60 menjadi menit, lalu bagi menit dengan 60 menjadi jam, lalu bagi jam dengan 24 menjadi hari, kemudian Anda membagi hari dengan 30 untuk membentuk bulan, lalu Anda membagi bulan dengan 12 untuk membentuk tahun. Aku sama sekali tidak menetapkannya denganmu, sebagaimana perhitungan yang ditetapkan dalam Al-Quran tentang jumlah tahun masa tinggal Nuh dengan akurasi yang jauh dari kesalahan, tidak dalam 1 detik, tetapi kamu adalah orang-orang yang jahil, maka sesungguhnya selain kebenaran adalah kezaliman, membenarkan firman Allah Ta'ala. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا صدق الله العظيم. Membenarkan firman Allah Ta'ala. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير صدق الله العظيم. Jadi saya menasehati Anda, tetapi Anda tidak suka penasihat. Ya subhanallah. Sekarang Anda benar-benar merasakan pendekatan planet Sakar, dan bahwa negerimu benar-benar menderita demam, jadi bagaimana Anda mengikuti orang-orang ateis kepada Tuhan semesta alam yang mereka namakan azab Allah dengan bencana iklim karena pemanasan global akibat karbon dioksida? Demi Allah, jika saya menyamakan para pendukung teori ini dengan ternak, maka saya menghina ternak karena faktanya bahwa mereka lebih sesat daripada ternak di jalan, mereka yang menyimpang dari Allah, Tuhan semesta alam, dan siapapun yang mengikuti fitnah pemanasan global, dan fatwa sebelumnya Khalifah Allah, Mahdi Nasser Muhammad Al-Yamani, 19 tahun yang lalu, menurut hitungan Anda, dan saya memperingatkan Anda bahwa iklim akan naik karena mendekati planet pemurnian, Sakar pengesahan janji Allah dalam muhkam Al-Quran yang agung, dalam ayat yang tegas dan jelas tidak perlu interpretasi atau penafsiran, karena dari ayat-ayat umum kitab yang jelas, Allah membuat berita tentang melintasnya planet Sakar dalam muhkam Al-Quran yang agung dalam firman Allah yang Maha Tinggi. خلق الإنسان من عجل
سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون صدق الله العظيم. Ya Allah, aku telah menyampaikan, ya Allah, saksikanlah. Salam kepada para rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Khalifah Allah atas seluruh kerajaan dunia, Al-Imam Al-Mahdi Nasir Muhammad Al-Yamani.